Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu, yaitu adanya uslub at-tarhib wa targhib, menyampaikan hal-hal yang membuat manusia itu takut, ya, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, karena jika dilakukan maka akan ada neraka di sana. Kemudian yang kedua, uslub at-targhib, ya, sesuatu yang Allah jelaskan yang dengan itu diharapkan daripada manusia atau hambanya ada rasa berharap, ya, berharap untuk mendapatkan hal tersebut dengan meningkatkan amalan atau amal ibadah, yang mana ini ya mungkin kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya metode reward dan punishment. Ini mirip-mirip, ya. Jika ingin mendapatkan sesuatu yang baik maka harus melakukan hal-hal tertentu, dan jika tidak ingin mendapatkan hukuman maka jangan melanggar. Nah, baik para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memperhatikan juga bahwa apapun yang Allah lakukan, ya, jadi af'alullahi la tus'al, jadi seluruh pekerjaan atau perbuatan Allah itu tidak ditanya. Karena kenapa? Allah lah yang menciptakan kita. Allah khaliqu kulli syai', Allahu al-mutasarrif, ya. Jadi tidak layak, ya, bagi seorang hamba bertanya, ya, ingin mengetahui hakikat apa yang Allah lakukan. Karena kenapa? Yang perlu untuk kita perhatikan bahwa apa yang kita lakukan. Jadi af'alullahi la tus'al, jadi perbuatan Allah itu tidak ditanya, tapi yang ditanya adalah af'alu al-ibad, di perbuatan hamba yang akan dihisab. Jadi tidak usah terlalu sibuk, ya, dengan sesuatu yang berbicara tentang perbuatan atau af'alullah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, ya. Ketika Allah melakukan seperti ini, kenapa Allah seperti ini? Ketika melakukan seperti ini, kenapa ya seperti ini? Jadi seakan-akan tidak ridho terhadap apa yang Allah lakukan, ya. Maka misalkan ketika berbicara tentang Allah membuat perumpamaan, ya, dengan al-mathal an-nari, ya, dengan al-mathal al-ma'i, ya, perumpamaan orang munafik, ya, seperti keadaan orang yang berada dalam gelap gulita. Kemudian juga Allah membuat perumpamaan dari misalkan az-zubab, dari lalat, ataupun al-ankabut, ya, dari seekor nyamuk. Maka orang-orang munafik, ya, yang mengatakan, Pak, kok mengapa Allah membuat sebuah permisalan, sebuah perumpamaan dengan hal-hal yang sepele? Ini kan masuk ke ranah mempertanyakan af'alullah, mempertanyakan hal-hal yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak layak. Maka inilah salah satu sebab, ya, asbabun nuzul turunnya ayat innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi ayat ini ada dua riwayat yang menjelaskan bahwa yang pertama, ketika Allah membuat perumpamaan, ya, tentang keadaan orang-orang munafik dengan al-mathal an-nari, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro, dan juga al-mathal al-ma'i aw kasayyibin minas sama, sampai akhir. Maka orang-orang munafik mengatakan, ini enggak, kenapa Allah berbicara tentang hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keagungan Allah, ya. Maka turunlah ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba, Allah, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ya, dalam riwayat lain, ya, ketika disebutkan sebab turunnya ayat ini, ketika Allah membuat sebuah perumpamaan, dia menyebutkan seekor nyamuk, menyebutkan seekor lalat, hal-hal yang sepele seperti ini. Orang-orang munafik mengatakan, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung atau berbicara tentang hal-hal yang sepele yang tidak ada harganya? Maka turunlah ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya, ya, Allah tidak ada yang bisa menghalangi, ya, Allah dalam mengungkapkan sebuah kebaikan, ya, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah lakukan, mau membuat perumpamaan dari seekor lalat ataupun seekor nyamuk ataupun fama fawqaha, hal-hal yang derajatnya lebih rendah daripada itu, itu terserah Allah, ya, terserah Allah. Jadi af'alullahi la tus'al, perbuatan Allah itu tidak ditanya, ya. Jadi yang ditanya adalah perbuatan kita.
Nanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus kita pahami bahwa kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Jangan terlalu sibuk dengan memikirkan apa yang Allah lakukan. Ayat ini di innallaha la yastahi ayyadriba mathalan sampai akhir disebutkan juga ada sebuah permisalan yang Allah sebutkan di sini, yaitu mathalun lid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia. Jadi memang kita melihat dunia ini ya memang penting ya, hal-hal yang bersifat duniawi juga kita butuhkan. Tapi kalau bisa jangan sampai membuat kita buta. Ya, bahkan di sini disebutkan sebuah permisalan bahwa dari Abu Ja'far Ar-Razi An-Rabi bin Anas fi hadhihi al-ayah qala hadha mathalun darabahu Allahu lid-dunya annal ba'udata tahya ma ja'at fa idza saminat matat. Jadi Allah memberikan perumpamaan dunia itu ibarat seekor nyamuk. Nyamuk itu kalau dia sudah kenyang maka dia akan mati. Seperti itulah dunia. Di sini wa kadzalika mathalu haula'il qaum alladziina duriba lahum hadzal mathal fil Qur'an idam tala'u minad dunya riya akhadhahumullahu inda dzalik. Ya, jadi begitulah perumpamaan orang-orang yang lupa dengan Allah, yang kehidupannya hanya mengejar hal-hal duniawi. Ketika mereka kenyang terhadap apa yang mereka cari, maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba langsung mengazab mereka atau mencabut roh mereka. Maka di sini falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nanti ketika mereka sudah lupa dengan apa yang diwajibkan oleh Allah, lupa dengan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya yang harus ditunaikan, maka saat itu Allah mengambil atau mencabut nyawa mereka dengan tiba-tiba. Mungkin di sini juga ada makna istidraj. Jadi istidraj atau Allah sengaja membiarkan seorang hamba berada dalam sebuah kemaksiatan ya, dengan nikmat yang begitu banyak sampai dia kenyang, sampai dia lupa terhadap semuanya, hanya duniawi saja yang diingat, maka Allah di situ mencabut nyawanya secara tiba-tiba tanpa memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam perangkap Allah ini yang disebut dengan istidrat ya, seperti seekor nyamuk ya. Mungkin kalau ada seekor nyamuk hinggap di tangan Anda ya, Anda biarkan sampai dia kenyang dan gemuk, setelah itu tidak bisa terbang, maka tinggal kita pukul. Jadi seperti itulah perumpamaan daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang hanya mengejar duniawi dan lupa dengan akhirat. Allah biarkan dulu, biarkan sampai dia betul-betul kenyang dan tidak bisa melakukan apa-apa, terus langsung dipukul dengan tiba-tiba. Ya, mudah-mudahan kita berharap para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk atau tidak terjerumus ke dalam perangkat atau dalam istidraj ini, dan selalu mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dengan amal perbuatan ya. Kita sibukkan hal-hal kegiatan kita dalam sehari-hari dalam kegiatan-kegiatan yang positif, karena kalau tidak maka syaitan atau iblis akan berusaha semaksimal mungkin untuk merayu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada arah negatif. Hanya dua itu saja. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, maka syaitan atau iblis berusaha semaksimal mungkin untuk merayu Anda melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan di sini bahwa dengan seluruh perumpamaan yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an ya, entah itu permasalahan untuk keadaan orang-orang munafik, perumpamaan kehidupan di dunia ya, yang seperti seekor nyamuk ya, kemudian dan perumpamaan yang lain, maka dengan perumpamaan ini jika orang beriman ya, mereka akan tunduk dan patuh ya, dan mengatakan bahwa sesuatu ini hal yang benar sehingga membuat keimanan mereka bertambah. Berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ketika Allah memberikan perumpamaan ini mereka malah mengolok-olok, mereka malah merendahkan ya, mereka malah tidak terima ya. Kenapa Allah membuat perumpamaan seperti ini yang tidak layak dengan keagungannya? Jadi seakan-akan mereka tidak ridho terhadap apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah buat perumpamaan dalam Al-Quran ininya. Bedanya ketika hati seseorang ya, hati mukmin ya, qalbun ajrot, yang bening, jernih, bercahaya, maka ketika sebuah kaca itu jernih, cahaya dari luar itu masuk ya, ketika lampu itu dinyalakan maka dia juga bermanfaat bagi orang lain. Berbeda dengan hatinya orang kafir,
orang munafik yang tertutup dan tertutup dan terbalik ya. Kalau sesuatu yang terbalik ya, kita mau isi air juga tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan perumpamaan-perumpamaan ini tidak ada yang sesat kecuali orang-orang yang fasik. Nah, siapa tuh orang-orang yang fasik? Nah, kalau kita berbicara tentang fasik itu kan secara bahasa ya, dijelaskan di sini bahwa al-fasiku fil lughah, fasik secara bahasa di al-khariju 'anit tha'ah, siapapun yang keluar dari sebuah ketaatan. Ya. Jadi dia lebih umum dibandingkan daripada kafir dan musyrik. Dia jadi a'ammu minal kafir wa a'ammu minal musyrik. Maka mungkin bisa kita katakan kullu musyrikin atau kullu kafirin fasik, walaysa kullu fasik kafir. Jadi setiap orang kafir dia masuk dalam kategori orang fasik. Setiap orang musyrik itu termasuk dalam orang fasik, tapi belum tentu orang fasik itu disebut kafir. Karena secara bahasa fasik adalah seluruh siapapun yang keluar daripada ketaatan. Maka dia mencakup orang kafir, mencakup orang musyrik, mencakup orang munafik, mencakup orang Islam juga yang mungkin melanggar. Jadi siapapun yang keluar dari sebuah ketaatan maka dia bisa disebut dengan fasik. Itu dari segi bahasa. Oleh karenanya bahkan hewan pun ya, beberapa hewan yang keluar dari sarangnya, keluar dari tempat tinggalnya dan keluar untuk merusak, maka juga disebut fasik dan boleh dibunuh di tanah halal dan juga di tanah haram, disebut fuwaisiqah. Jadi ada sebuah hadis misalkan di sini ya, fa'ra, tikus ya, misalkan tikus atau apa disebut fuwaisiqah li khurujiha an hujriha lil fasad. Jadi seekor tikus juga disebut fuwaisiqah ya, hewan yang keluar karena kenapa? Li khurujiha an juhriha lil fasad, karena keluar dari lubangnya, dari tempat tinggalnya untuk merusak tempat lain. Ya, kadang-kadang rumah kita tiba-tiba rusak ya, kan ternyata ada digigit tikus ya, tiba-tiba lampu mati ternyata kabelnya digigit tikus, televisi juga tiba-tiba mati ternyata kabelnya digigit tikus. Jadi banyak hal-hal yang rusak di rumah atau di beberapa tempat lainnya karena disebabkan adanya tikus. Maka tikus disebut fasik, keluar dari tempatnya karena melakukan sebuah kerusakan, jadi disebut fuwaisik, ismu tasgirnya. Jadi secara bahasa memang siapapun yang keluar dari sebuah ketaatan untuk merusak di muka bumi ini, maka dia berhak atau bisa disebut fasik. Nah, dan yang kerusakan di muka bumi ini dengan maksiat. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang berbuat kerusakan nih. Jadi islahu al-ardi bi ta'atihi wa ifsaduhu bil maksiyah. Kita berusaha berbuat baik ataupun memperbaiki bumi ini dengan amal soleh. Karena banyak juga orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin dengan tidak sadar dia sedang merusak bumi ini dengan melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir ayat ini disebutkan bahwa ulaika humul khasirun. Jadi mereka itulah orang-orang yang rugi ya, orang-orang yang keluar ya, orang-orang yang tidak taat ya, tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak taat dengan aturan Allah dan melanggar dan melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian tidak taat dengan ayat-ayat Allah, hanya selalu mempertanyakan perbuatan-perbuatan Allah ya, dengan dasar perasaan, bukan karena bertanya untuk mengetahui, tapi bertanya karena memang didasari dengan sifat ingkar ya, disebutkan di akhir ayat tadi ya, ulaika hum alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yusiluna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi secara umum siapapun yang melakukan ya sebuah kemaksiatan dan juga melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka dialah orang-orang yang rugi. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang rugi ya. Karena sebenarnya setiap orang itu berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Setiap orang itu memiliki jatah mendapatkan kasih sayang Tuhan. Oleh karenanya kasih sayang yang sudah menjadi jatah kita, jangan kita kurangi, jangan kita hilangkan dengan cara melakukan maksiat. Maka kita jaga itu jatah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan ya
kepada kita, jangan dikurangi dan bahkan jangan dihilangkan dengan perbuatan maksiat. Kalau itu dilakukan maka itulah orang-orang yang rugi. Oleh karenanya salah satu tugas inti utama kita adalah menjaga kesucian, ya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia memang dilahirkan dalam keadaan suci. Maka semaksimal mungkin, ya, bagaimana kita menjaga kesucian itu, ya, menjaga kesucian itu dengan belajar, ya, kemudian juga beramal, ya, kemudian juga dengan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi seluruh larangan. Oleh karena itu menjaga fitrah, menjaga kesucian ini bukan perkara yang mudah, namun membutuhkan perjuangan, ya, membutuhkan keseriusan, ya, dan pengorbanan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ringkas ini bermanfaat bagi saya pribadi terkhususnya, kemudian juga bagi siapapun yang telah menyaksikan video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.